Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Faqad qala Syekh al-Ma'alib rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid darin amin. Al-babus samin. Al-babus samin fi adabil fil adab ma'al kutub. Ila anqal mana wa yanbaghi an yaktuba ismal kitab alaihi fi janibil akhir fi janib akhir safahat min asfal wa yaj'al ra'sa huruf fi hadhihi tarjamah ila al-hasyiyati allati fiha al-basmalah. Wayam bagi dan layak anjak tuba menulis ismal kitab alaih, nama kitab di kitab tersebut gitu ya, nama kitab ditulis nama kitabnya di mana ini, fi janibil akhir di sisi akhir safahat, di sisi lembah halaman terakhir, di sisi halaman terakhir, minal asfali di bagian bawah. Kalau di awal enggak ada namanya gitu ya. Kalau sudah ada ya enggak usah. Cuma tetap ini nanti ada keuntungannya gitu maksudnya. Ada keuntungannya. Ditulis di pojok gitu ya, di pojok di bawah sendiri. Gitu ya. Di bawah sendiri, kemudian wayajal gitu ya. Ditulis nama kitabnya. Ya, nama kitabnya ditulis di lembaran terakhir, ya di lembar terakhir di bagian bawah, sisi bagian bawah. Wa yaj'al ra'su hurufi hadit tarjamah, dan hendaklah menjadikan berarti dinasabkan ya, wa yaj'ala an yaktuba wa an yaj'ala. Wa yaj'ala ra'sa hurufi hadit tarjamah, dan menjadikan awal huruf hadith tarjamah akan judul ini, hadith tarjamah judulnya, menjadikan awal huruf judul kitab ini kan nulis nama kitabnya kan, judul kitabnya, menjadikannya ilal hasyiyati, maksudnya pada ditulis ilal hasyiyah allati fihal basmalah, ditulis searah yang ada bismillahnya gitu maksudnya. Bismillahnya itu di mana? Nulisnya di awal tuh. Oh, di tengah, berarti nanti ditulis di tengah gitu ya. Dia searah dengan bismillah. Apa? Ditulis judul ini ya, ditulis judul ini pada ditulis gitu ya, ditulis pada lembaran yang searah dengan yang ada bismillahnya. Gitu ya. Jadi di depan bismillah, di belakangnya itu judul kitabnya gitu. Jadi searah dengan itu. Berarti kan bismillah kan di awal baris pertama gitu ya. Kemudian nanti di belakang itu judul kitabnya ada di situ. Gitu ya Ustaz ya. Jadi bismillahnya kan di awal lembaran, nah, nanti di belakang akhir lembarannya itu nanti judul kitabnya. Wa faidatu hadhi tarjamah ma'rifatul kitab, dan faedah hadhi tarjamah, faedah judul ini gitu ya. Wa faidatu hadhi tarjamah, dan faedah penulisan judul ini di belakang ya, di bagian bawah ditulis di bagian bawah sendiri. Nah, untuk apa? Untuk ma'rifatul kitabi adalah untuk mengetahui kitab tersebut. Ya nanti ketika tarik titik harus ketok gitu ya. Ketika ditarik sedikit harus kelihatan namanya, enggak perlu apa jadi ngambil seluruhnya. Dikeluarkan sedikit sudah kelihatan, oh namanya kitab ini. Kalau ditumpuk gitu ya. Kalau kita tetap kecil ya kita tetap kecil, tapi kalau kita besar
karena sudah ada namanya ya biasa. Kalau kitab besar itu ya enggak usah, karena kitab ini kan enggak ada namanya kan, maka ditulis di pinggirannya nih, nanti di pinggirannya mungkin ya, di kata kosongnya di sini, atau mungkin di belakangnya ditulis di bawahnya. Nanti ketika buka sedikit buka sedikit, oh nama kitab ini, tinggal narik saja gitu ya. Kalau nggak ada namanya kan bingung kan, kalau nggak ada namanya kan harus buka satu-satu. Tapi kalau ada namanya, buka di belakang sedikit, oh kitab apa ini, tinggal narik, selesai. Itu salah satu faedahnya begitu, penulisan judul itu ya. Tapi kalau sudah ada judulnya, misalkan ya, kalau kitab besar-besar kan, tafsir kan sudah ada kan sini kan, ada kan sini, ya enggak perlu ya gitu. Wis di channel gitu seketok sudah kan, enggak perlu toko atau seketok, tafsir tinggal narik saja gitu. Wa taisir ikhrajihi min bainil kutub, dan untuk mempermudah mengeluarkan kitab tersebut min bainil kutub, di antara kitab-kitab yang lain. Kalau kitabnya banyak kan tidak harus dibuka semua, cukup ditarik titik kelihatan, tinggal ngambil. Itu salah satu faedahnya gitu ya dalam penulisan itu. Ini tidak wajib, cuma siogianya begitu. Wa faidah, kemudian wa idza wada alkitab faltakunil hasyah allati min jihatil basmalah wa awal kitab ila fauq. Dan apabila meletakkan kitab, maka jadikanlah al hasyah, maksudnya jadikan hasyah atau sampul gitu ya, yang min jihatil basmalah, sampul yang searah dengan bismillah, atau yang di belakang sampulnya itu tertulis bismillah, berarti sampul depan gitu ya, sampul depan itu wa awal kitab ila fauq, dan awal kitab itu kalau bisa ada di bagian atas begini ya, ada di bagian atas begini kalau meletakkan. Ini kalau meletakkannya itu dengan keadaan tertidur begini gitu ya. Wala yadha dawat qat'il kabir fawqa dawatil qat'is shaghir, dan hendaklah wala yadha, ya, dan hendaklah tidak meletakkan, maksudnya kitab begitu ya, dawatul qat'il kabir, kitab besar di atasnya kitab kecil, jangan. Kenapa? Enggak kelihatan nanti gitu ya, kitab kecil di atasnya, atau dipisah, kitab kecil sendiri, kitab besar sendiri. Kalau peletakannya itu ditumpuk gitu ya. Kalau didirikan ya sama juga, untuk supaya memperindah, kitab besar sendiri, kecil sendiri ya, biasanya seperti itu. Juga selain memperhatikan urutan kitabnya ya, kalau kitabnya banyak gitu ya. Wala yadha dawatal qat'il kabir, dan hendaklah tidak meletakkan dawat, maksudnya kitab ini, maksudnya kitab ya, kitab besar, kitab-kitab besar tidak diletakkan di atas kitab-kitab kecil yang banyak pimpinan yang wala yaj'al al-kitaba khizanatal qararis au ghairiha, dan hendaklah tidak menjadikan kitabnya itu khizanata, penyimpanan, al-qararis, kertas-kertas, au ghairiha, atau yang lainnya, duit selebihnya ya, ada begitu ya, cek aman gitu ya, duit taruh di sini, lembaran sini, surat sini gitu ya. Kalau sekarang nggak ada surat-surat, kalau dulu surat-surat ada ya, kalau sekarang pakai HP, orang pacaran pakai HP. Kalau dulu pacaran itu cek gak ketemu sopo taruh kitabnya itu ya, anu ngaji padahal mau jauh suratnya. Zaman dulu, tapi sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada, enggak boleh ya, nggak ada itu ya. Hendaklah tidak menjadikan kitab itu khizanata al-qararis, sebagai penyimpanan al-qararis, kertas-kertas, wa ghairiha, atau yang lainnya, enggak boleh, enggak adab itu. Wala yattakhidahu makhiddatan wala mirwaha, dan juga tidak menjadikan ittakhadha itu masuk fi'il tahwil, af'alut tahwil gitu ya. Wala yattakhidahu makhiddatan, dan adalah
tidak menjadikan kitab tersebut kitab tersebut makhidatan sebagai bantal. Ya. Tidak boleh. Jadi kalau bantal kenemenan. Yang sering ini yang kedua, ya, wala mirwahah, ya. Tidak boleh dijadikan sebagai kipas. Ya. Panas mutolaah kipasnya gitu lah. Tidak boleh. Ya. Itu enggak, kurang adab ya, enggak adab. Wala ya'lam, bisa yu'allim nih ya. Dan tidak menandai, itu menandai artinya, dan tidak menandai, tidak menandai kitab tersebut bi'udin dengan stick atau beting. Tidak boleh menandainya kalau telah belajar gitu ya, batasannya itu tidak boleh pakai stick, tidak boleh pakai beting, stick apalah. Au syai'in jafin, atau sesuatu yang kering, jaf, atau sesuatu yang kering lainnya. Tandai pakai HP mungkin ya, atau ditandai pakai uang ya, tidak boleh juga. Bal biwarokin, tetapi dengan secari kertas. Jadi kalau menandai itu pakai kertas ya, khusus tanda, nanti ditulisi tandanya. Autan. Tidak boleh menandai kitab tersebut dengan stick atau beting, atau dengan sesuatu yang kering atau benda-benda yang lain. Bal, akan tetapi biwarokin, menandai kitab tersebut dengan secari kertas, gitu ya. Satu, gitu ya. Memang keperluan, bukan karena menyimpan kertas di situ, memang ini keperluan, gitu ya, enggak apa-apa. Wala yadwi hasyiatil waraqah au zawiyatiha, dan hendaklah tidak melipat, hendaklah tidak melipat hasyiatal waraqah, tepi kertas. Kalau maksudnya untuk menandai pelajarannya, jangan pakai ini dilempet ini ya. Terkadang banyak seperti itu. Rusak kitabnya nanti. Pakai kertas gitu ya. Kan sekarang kan ada kan kertas untuk penanda itu kan ada. Tidak melipat tepi kertas ya. Au zawiyatiha, atau sudutnya ya samanya. Kemudian yang keempat, Ar-rabi idza sta'ara kitaban aw ishtarahu tafaqqada awwalahu wa akhirahu wa wasatahu wa tartiba abwabihi wa qararisihi ya wa qararisihi wa tasaffuh awraqihi. Yang keempat, idza sta'ara kitaban, kalau meminjam kitabnya orang gitu ya. Au ishtarahu, atau dia membeli kitab baru. Apa yang harus dikerjakan? Tafaqqada, memeriksa. Jadi kitabnya diperiksa, hatta minjem, diperiksa. Takutnya apa? Takutnya ada yang rusak, setelah dipinjam dikembalikan, si pemilik lupa kalau ya itu sudah rusak dulu, dikira dia yang ngerusak. Ya, itu supaya aman dari itu. Atau takutnya di dalam kitab tersebut ada benda berharga, ada uang misalkan. Lu kan enggak boleh nyimpan uang. Iya, yang tahu. Yang enggak tahu kan ya apa enggak tahu. Ya, ada orang enggak tahu. Uangnya simpan di dalam kitab tersebut. Kita pinjam kitabnya, enggak diperiksa. Kebawa uangnya lah ya apa nih? Jadi diperiksa dulu. Ada yang rusak, sobek itu ya kasih tahu. Ini sobek lah ya. Gitu ya, halaman sekian sobek, sudah sobek dulu. Jadi sebelum dibawa sudah tahu kalau itu sobek.
Itu tujuannya. Diperiksa atau dia hendaklah memeriksa awalahu di awalnya, wa akhirahu di akhirnya, dibolak-balik dia diperiksa. Wa wasatahu dan tengahnya diperiksa. Wa tartiba abwabihi dan tertib-tertibnya babnya diperiksa. Ya. Loh, kan kalau kitab sudah tertib memang. Iya, kalau kitab yang ini. Kalau kitab dulu perotolan. Ya, kan perotolan kan? Ente kok enggak pernah memiliki kitab perotolan. Kalau kita dulu banyak perotolan. Menjahit dewe kita dijahit sendiri. Ya, beli perotolan sampai sekian kita jilidno gitu ya. Jadi banyak fikih. Kitab perotolan, kita tulisan kecil-kecil ya. Kitabnya orang dulu seperti itu. Kita ini sekarang ngalem ya. Kalau ndak kertas putih terus khot yang modern yang tik-tikan itu ndak mau ya. Kalau dulu ndak ya kitabnya gitu tuh, kitabnya itu ya apa namanya? Kertas kuning terus perotolan itu. Lah, kadang-kadang babnya singsal kadang-kadang. Gitu ya, singsal kadang-kadang. Babnya kadang-kadang mencolot kemana karena mungkin pas noto ngantuk. Nah, itu diperiksa juga, maksudnya seperti itu. Ya. Kalau memang itu kitabnya perotolan, ini tertib babnya tadi. Nah, jangan nanti diperiksa dulu babnya ada yang mencolot pendak, ada yang hilang pendak babnya. Nah, gitu ya. Wa qararisihi dan kertas-kertasnya. Wa tasaffu awraqi samanya. Dan kertas-kertasnya diperiksa. Ada yang lecek apa enggak, gitu ya. Ada yang cacat apa enggak, sehingga nanti ketika sudah dikembalikan maka si pemilik ngerti, gitu ya. Atau kalau kita beli ya juga gitu juga, yang terutama kalau kita beli, jadi harus diperiksa dulu. Ya, jadi harus ada akad khiyar apa namanya? Khiyar syarat. Ya, khiyar syarat 3 hari biasanya kalau kitab itu pakai khiyar syarat 3 hari. Atau kalau ada aib berarti khiyar aib. Ya. Maka nanti setelah dibuka di rumah dibuka atau di tokonya dibuka itu malam biasanya. Kalau kepercayaan biasanya di rumahnya. Tapi kalau toko-toko ndak kenal biasanya langsung dibuka di situ. Sehingga nanti ketika ada yang rusak dikembalikan. Eman kan wis kitab 1 juta ono sing mencolot bawah kan eman. Kalau kitab 10.000 ya hilang sak bab ya gak apa-apa. Belinya 1 juta kok hilang 1 bab, mau dicari kemana? Nah, maka diperiksa dulu. Ini salah satu adab seperti itu. Kemudian yang kelima adabnya terakhir ini ya. Nanti selamatan kemis ya, selamatan dewe. Al-khamis yang kelima idza nasakha, apabila menyalin kitab, menyalin sesuatu minal kutub, menyalin sesuatu atau kita mindah ya, nulis kitab ya, nulis sesuatu dari kitab ulum syariah, maka layak an yakuna ala taharatin, layak dalam keadaan suci kalau kita nulis biar barokah gitu ya. Mustaqbilal kiblati, dalam keadaan menghadap kiblat. Dalam keadaan menghadap kiblat, tahirul badan ala taharatin, tahiril badani, suci badannya, wasyabi dan suci bajunya, bihibrin, hibr pakai ya apa haba berarti hibr, karena ada sebagian pakai khoya bi khairin. Jadi kalau khairin kurang pas. Yang kalau pakai hibrin pas karena tinta itu artinya. Bi hibrin tahirin, dengan tinta yang suci, karena kitab ya sesuatu yang mulia tidak boleh dikotori. Wayab tadi sudah ya. Wasyabi tahiril badan, wasyab suci badannya dan suci bajunya. Bi hibrin tahirin, dengan tinta yang suci. Kemudian wayab tadi kulla kitabin bi kitabati bismillahirrahmanirrahim, dan memulai setiap kitab bi kitabati dengan menulis bismillahirrahmanirrahim, gitu ya.
Harus ini ya, karena semua seperti itu. Fa in kana al-kitab mabdu'un bi khatbatin tadammana hamdallahi ta'ala wassalatu wassalam ala rasuli katabaha ba'dal basmalah. Kalau kitabnya itu kalau kitabnya itu mabdu'un dimulai dengan khutbah, ada hamdallahnya ya, ada hamdallah ta'ala ada hamdallah, ada tulisan wassalatu wassalam ala rasuli, tetap ditulis ini ya, tulis ini juga ba'dal basmalah, setelah basmalah gitu ya. Jadi yang penting basmalah dulu lah. Kalau kita nulis nyalinnya itu bukan sak kitab, sebagian saja, gimana? Sama tuh juga, sama juga. Nanti ditulis paling tidak bagian di atas kecil gitu ya. Ya penting juga, penting karena untuk keberkahan. Walaupun bukan itu tujuannya, tapi untuk keberkahan. Apa sih salahnya? Salari tok bismillah wassalatu wassalam ala rasul walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Mengono tok. Kalau mau singkat. Ya, kalau mau lengkap ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ngono tok mari. Gitu tok ya. Tabarukan ya dengan amalan-amalan orang-orang dulu seperti itu. Apalagi dia nulis kitab gitu ya. Wa kadzalika yaf'al fi akhiril kitab, dan begitu juga dia melakukan semacam itu ya. Di akhir kitab, di akhir tulisan, di akhir kitabnya ditulis seperti itu juga. Wa akhir kulli juz'in minhu, dan di akhir kulli juz'in minhu, setiap juz dari kitab tersebut. Kalau kitabnya itu berjuz-juz, kita nulis berapa buku mungkin gitu ya, sak buku belum selesai, kalau itu memang sudah di akhir ya tulis apa, tulis apa, bismillah walhamdulillah wassalatu, kemudian nanti gimana kalau belum selesai ya tulis kata-kata yang menunjukkan ini belum selesai, masih ada lanjutan berikutnya gitu. Nanti ada penjelasannya nih. Wa kadzalika yaf'al fi akhiril kitab, jam berapa nih? Dia melakukannya di akhir kitab jam 17.00 pas. Wa ba'da ma yaktub akhirul juz'il awal awisani masalan yaktub wa yatluhu kadzalik wa kadza in lam yakmulil kitab. Jam berapa? Jam 5. Wallahu a'lam bishawab.